Mohon maaf ibu, ratingnya ibu sebagai, tahu nggak responnya ibu? Dia angkat kepala, mas, suka-suka saya yang bawa motor saya, mau nyala atau enggak? Jadi masker nggak bisa minum. Oh iya. ini dilepas nggak apa-apa sih Bung Edi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Artinya sudah lolos tes tadi kan? Taruh di atas. Iya. Itu lain protokol Iya, Bung. iya. Iya, dipakai biar lebih seru kan? Oh iya. Iya, seru ya. Ada suara. Oh, iya, ada suaranya. Lebih menggema dan menggemaskan. Seperti itu. Mungkin saya tanya Bang Dede dulu kali ya, seorang the best of the years. Itu gimana ceritanya Bang Dede sebenarnya? Ini kan tema kita hari ini adalah tips berkendara yang aman dan amanah. Artinya ada di situ ada sebuah peraturan, ada sebuah pesan amanah kan. Betul. Artinya tidak boleh secara brutal kan sebagai seorang driver itu kan. Jadi gini Bung Edi, sebenarnya saya agak sungkan juga kalau dibilang best driver. Sebenarnya di luar sana tuh banyak pengemudi-pengemudi yang luar biasa. Di sini mungkin intinya pemahaman poin-poin keselamatan tadi itu dari teman-teman driver pokoknya di jalanan lah pastinya ya akan kesadaran dari tingkat keselamatan di jalan itu pastinya mungkin itu penilaian pada saat saya dinobatkan sebagai pengemudi terbaik di tahun 2015 di Kaltim Balikpapan. Di Kaltim saya lanjut untuk di sesi nasional. Pada saat itu mewakili Kaltim saya di Jakarta tahun 2016 dan di sana banyak pengemudi-pengemudi di berbagai tiap daerah gitu yang lebih baik daripada saya. Ya di situ juga poinnya sama. Jadi teman-teman pengemudi itu intinya ya tadi tuh pemahaman tentang keselamatan berkendara, terus kesadaran di saat berkendara, terus mengenai rambu-rambu apa segala macam itu. Intinya pemahaman yang tadi itu. Nah, seperti itu ya. Untuk Bang Amri sendiri apa memang benar bisa semacam dilombakan gitu ya Bang Amri ya? Ini kan kita bahas secara umum tentang safety driving. Safety apa? Riding. Safety riding. Jadi seperti apa benar bisa dilombakan semacam itu? Pastilah semuanya Mobile Legend aja bisa dilombain. Oh seperti itu ya. Apalagi yang berhubungan sama benar. Yang berhubungan sama nyawa gitu. Benar ya. Yang berhubungan sama kepuasan aja bisa dilombakan gitu kan. Apalagi yang berhubungan sama nyawa. Artinya pada saat ada kompetisi di sana, di jalanan pun akan terjadi kompetisi yang positif ya. Positif. Kompetisi yang makin safety, makin aman, makin nyaman di jalanan. Iya. Jadi memang justru kayak gini tuh harus lebih banyak lagi sebetulnya. Oh seperti itu. Saya pikir selama ini yang ada di sana, di Sobat Dalang sana mungkin yang bisa dilombakan itu tingkat kelajuan, ngebut-ngebutan kan gitu seperti dulu. Dulu ya. Dulu sebelum medsos berkembang begitu pesat, sebelum ada TV, ada apa dan lain-lain, orang cuma taunya bahwa mobil itu ngebut dan mobil itu yang biar menang atau bisa dilombakan itu adalah ngebut. Iya betul. Tapi sekarang ternyata detail-detailnya dari mengemudi itu akan lebih kena, akan lebih dapat kalau ada kompetisi di sana. Bukan hanya skill berkendara, kayak slalom apa ya? Yang belok. Justru sekarang slalom dan balapan itu ya untuk kompetisi aja di sirkuit. Oh seperti itu. Tapi kalau untuk di jalan raya, ya kan, nggak mungkin kan Bang Dedi mau parkir gitu kan? Iya. Ada sana titik parkir kayak. Oh seperti itu. Yang ada kita hati-hati, lihat kanan, lihat kiri, kita koordinasi, konsentrasi, baru kita masuk ke parkir. Betul. Gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak penting pengemudi umum untuk bisa slalom dan bisa ngebut. Iya. Berarti ada yang harus dikaji kan secara
secara global, secara umum bahwa ada syarat-syarat seorang pengemudi Ya, seperti itu ya. pasti. Kalau Bang Dede sendiri, waktu kita kembali ke Bang Dede, ternyata ini mungkin bisa membangkitkan spirit ya bagi driver-driver yang ada. Kepandaian kita untuk menciptakan sebuah emosional, kemudian apa perlu juga kita sedikit banyak mengerti tentang mesin. Paling tidak dari pengalamannya yang pernah dikirim ke Jakarta gitu ya. Betul. Bisa diceritakan dulu biar nanti kita crossingkan dengan Bang Amri ya. Jadi gini, untuk penilaian itu banyak kemarin tuh yang saya ikutin tuh beberapa asesmen dari company yang menjalankan penobatan pengemudi terbaik itu ada namanya sebelum melaksanakan berkendara itu apa aja sih itu yang harus diperhatikan oleh pengemudi tadi itu. Nah di situ ada yang dilakukan langkah-langkah sebelum mengendarai. Ya sebagai pengemudi itu tadi memastikan dari fisik seorang pengemudi tadi itu sebelum melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari. Terus ada yang dinamakannya checklist kendaraan tadi itu sebelum melaksanakannya. Untuk keseluruhan itu sudah berjalan, pada saat mengemudi pun juga ada rasa kenyamanan tersendiri Bung Edi. Pada saat udah di steering ini jok ini, bagaimana caranya memastikan bahwa senyaman mungkin pada saat berkendara itu. Jadi ada adjuster di kursi, terus di steering pun juga sekarang kan banyak mobil-mobil yang udah mewah-mewah nih. Nah itu terus paling tidak memastikan pergelangan tangan ini juga bisa mengkunci dengan teknik mengemudi tadi itu pull and push atau handover. Cuman 2 itu aja teknik untuk steeringnya. Dan selanjutnya selebihnya ada 4 sih poin sebenarnya untuk dari penilaian itu yang saya dapat. Yang pertama itu alertness yang tadi itu kewaspadaan. Jadi sebagai pengemudi ini gimana sigapnya kita pada saat berkendara mau masuk di jalan raya itu Bung Edi. Terus yang kedua ada namanya awareness, kesadaran, yaitu tadi kepahaman dari seorang pengemudi udah di jalan raya ini apa sih yang harus dilihatin ini, ya kan? Terus yang ketiga ada attitude, sikap tadi itu kita mungkin lebih condongnya lebih baik berlatih sabar kalau di jalan raya, karena ada peribahasa mungkin Bang Amri, the power of mama itu banyak dinamika di jalan raya yang kita temukan itu pastinya. Dan yang keempat antisipasi tadi itu bagaimana kita untuk meminimalisir, untuk mencegah itu, mencari langkah-langkah untuk meminimalisir terjadi kecelakaan. Seperti itu. Itu aja. Mungkin bisa ditanggapi Bang Amri, mungkin ada bisa ditambahkan dari apa yang sudah jadi pengalaman seperti itu dari Bang Dede tadi. Iya, artinya gini. Tadi Bang Dede bilang kewaspadaan. Iya. Sementara pengemudi, saya mulai dari awal deh. Pengemudi bikin SIM waktu ujian SIM dulu. Iya. Ujian nggak Bang Dede? Pernah ujian. Jadi nggak lulus. Lulus. Terus? Karena saya pikir itu cuma berdasarkan rambu-rambu. Tapi itu sih SIM sih. Motor ya, kendaraan bermotor ya. Kalau mobil gagal terus nih. Itu apa yang terjadi itu sebenarnya? Nah, itu salah satu bisa dikupas juga deh. Artinya gini. Mungkin 80% pengemudi di jalanan itu belum berkompeten. Bisa dibilang belum berkompeten. Karena apa? Ya tadi ambil SIM-nya temennya Kapolres. Ya kan, anaknya Kapolres teman saya misalnya gitu kan. Betul. Artinya
ada oknum di sana yang bermain sehingga kompetensi nggak dijalankan benar-benar. Nah, yang menjalankan bagus, yang menjalankan, tapi ya kan pada saat mau ujian gagal terus. Seperti itu. Pertanyaannya gitu kan, kenapa gagal terus? Karena nggak belajar. Terima bersih. Jadi harus dapat teorinya gitu Bang Bri. Sebenarnya sebelum ujian, sekarang Bang Deddy deh mau ujian SMA, Tanas itu Tanas nggak sih? Udah bukan ya? Udah lah, beda. Zaman kita ya Tanas ya. Iya. Mau ujian gitu ya. Mau ujian belajar dulu kan supaya lulus. Benar. Nah sekarang kalau mau ujian SIM apa? Belajarnya apa? Belajar pada saat Belajar nggak? Iya. Enggak. Enggak kan? Begitu dapat tek duduk di depan komputer. Langsung praktek. Langsung ujian. Iya. Ujian. Sehingga jadi jangan skeptik bahwa ujian SIM sengaja digagalin. Iya karena Padahal kenapa lu gagal? Karena lu nggak belajar. Sebenarnya itu aja intinya. jadi memang ada asumsi seperti itu bahwa Iya. pasti gagal lah kalian itu, pasti gagal. Oknum bikin. Calo. Saya bukannya apa istilahnya karena bekerja sama dengan Pak Polisi kemudian saya bela Pak Polisi enggak. Iya. Artinya gini. Artinya kita fair aja, fair Kita gitu ya. fair-fairan aja. Fair-fairan. Pada saat lu ujian lu belajar nggak? Mau ujian SIM ya? Lu nggak belajar. Ya kenapa lu gagal? Ya karena lu nggak belajar. Seperti itu. Tapi padahal kalau berlatih, ya kan berlatih teori, terus berlatih zigzag mundur, berlatih parkir dan lain-lain, bisa melewati rintangan-rintangan itu, lulus kok. Ya sepertinya Bang Amri ini juga seorang pengamat ya. Sepertinya seperti itu ya. Mengamati semuanya dari Pakar segi. daripada pakar. Iya. Kalau untuk berkendara seperti berkendarain kuda gitu enggak masuk ya Bang Amri ya. Udah. Delman kan berkendara juga kan? Ini jemput gajah. Jemput gajah gue pulang. Iya. Itu otodidak loh. Iya karena gini. Kalau namanya berkendara kan Mas lo mengendarai kuda kan supaya baik jalannya. Nah, kan seperti itu. Iya gitu. Itu tapi itu tidak termasuk ya. Karena memang ada semacam pengertian bahwa dengan dikeluarkan surat izin mengemudi SIM tadi berubah menjadi surat izin menabrak. Nah, surat izin Iya, artinya surat izin menabrak mereka lebih menang kan daripada yang punya SIM. Ceroboh. Jadi gini, kadang yang enggak punya SIM ditabrak yang punya SIM. Nah, Yang menang yang punya SIM. Bener Bang Amri ya? saya tertarik sama tadi Bang Deddy bilang surat izin menabrak. Iya. Kan? Surat izin menabrak. Judul dari tema dari dari podcast kita Pakai kali ini ya. malam ini. Saya tertarik sama kata-kata amanah di belakang. Ya, benar. Ya kan? Karena itu berkaitan dengan aman. Ada kata-kata amanah di Benar. Saya jarang-jarang ketemu kata amanah dalam berkarya. Karena kan amanah biasanya berhubungan sama spiritual, Benar. berhubungan sama agama gitu ya. Ya. Itu nggak ditambahin adil dan beradab. Itu kan berhubungan sama yang moral-moral gitu lah ya. Jadi sobat dalam unik gitu. Unik ya. Tapi di jalanan Bang Deddy tambahkan kata-kata amanah di sana. Nah, tadi berhubungan sama yang Bang Deddy bilang bahwa surat izin menabrak. Pada saat kita berkendara, itu sebenarnya kan kita diberikan amanah ya. Betul. Diberikan amanah sama orang lain untuk kita nggak nabrak dia. Tanpa disadarin ini kan. Tanpa disadari. Gue berani turun ke jalan nih, Benar. tapi tolong ya jangan nabrak gue ya. Oh benar. Begitu juga Bang Deddy. Oh iya. Saya akan turun ke jalan nih, tapi tolong ya, gue kasih amanahnya Bang Dede untuk jangan nabrak gue. Sebenarnya kan di dalam kata amanah itu saya senang banget. Saya sangat tertarik dengan itu. Dan ini saya akan bawa nanti di seminar-seminar. Wow, luar biasa ya. Itu dari sobat dalang loh. Nah, iya. Bahwa ya amanah. Ya kan sekarang kita berkendara di jalan raya, amanahnya masing-masing dipegang supaya nggak nabrak, supaya nggak bikin orang celaka. Jadi supaya ada perkataan seperti amanah. Nah, Amanah kita ini berjalan dari rumah sampai ke kantor sampai ke rumah ya kan. Amanah ya kan gitu. pada saat sekarang ini Nyaman. musim Covid, ya kan? Pada saat orang mau masuk ke rumah sakit, Iya. udah takut duluan kan? Benar. Saya masuk ke rumah sakit, tertular nggak nih? Ya kan? Iya. Tapi kalau rumah sakitnya bilang aman, di sini wilayahnya aman, ininya ini. Berarti oke, saya percaya nih sama lu ya. Gue percaya sama lu nih ya.
Iya benar. Artinya kan memberikan amanah sama dia untuk bisa menjaga kesehatannya dia. Betul. Sama kayak di jalanan juga gitu. Di jalanan juga gitu. Kita sama-sama memberikan, pada saat kita klakson tuh, ya, tim, amanah gua, ya, Seperti jangan itu. hati-hati ya, jangan Betul. tabrak gua ya. Tapi saya ada cerita Bu. Iya. Siap. Ini kejadiannya di lampu merah Rapak. Ini kejadian benar. Jadi kan terkadang seorang pengemudi itu dengan sikap saling menghormati di jalan antara sesama pengguna jalan. Terus kita walaupun kita tidak secara langsung menjadi contoh panutan, belum lagi sekarang programnya Polantas juga lalu lintas kan menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Iya. Jadi ada ibu-ibu, saya kan di belakang kendaraan roda 2 nih, ibu-ibu ini ratingnya dia itu ke kiri terus, Bang Amri. Jadi saya kan bingung nih. Sebenarnya nggak bingung, cuman saya mau waspadai gerak-gerik si ibu ini kan. Nah, Jadi pada saat di lampu merah, ya sebagai pengemudi yang ini maksudnya Yang saya juara. iya, bukan iya. bukan yang juara. juara ya. The best. Saya bukan menghampiri, saya cuman ngingatin sih. Mohon maaf ibu, ratingnya ibu sebagai, tahu nggak responnya ibu? Dia angkat kepala, mas, suka-suka saya yang bawa motor saya, mau nyala atau enggak? Jadi, iya bu, saya yang salah. Jadi udah saya lewatin aja itu. Seperti itu ya. Kejam juga ternyata jalan raya bu. Jadi memang gini, kita sering dengar kata bullying ya, bullying. Bullying itu kan biasanya kita dengar anak sekolah dibully, Bully ya. anak mahasiswa baru masuk maba dibully sama seniornya gitu ya. Padahal bullying itu lebih banyak terjadi di jalan. Seperti itu Bang. Tadi pada saat si mak tadi bilang, "Woi, seserang gue dong." Itu udah ngebully tuh. Itu udah dalam kategori membuli. Kalau dia balas, Mas Dede balas, Bu, serah gue juga dong, gue yang punya mobil. Jadi bully-bulian kan? Seperti itu ya. Terjadilah di situ. Nah, itu artinya gini, keselamatan berkendara dilihat dari segala sisi masuk. Seperti itu. Dari segala Berarti- sisi masuk. Berarti wacana semacam ini sangat panjang untuk diceritakan. Panjang Banyak sisi-sisinya. banyak sisi-sisinya. Belum lagi tadi tentang Mas Dede tentang reaksi. Iya betul. Ya kan? Reaksi manusia. Kita coba deh nih. Mantap. Mas Dede, tangannya gini nih. Ini katanya juara Iya, of the year. juara Iya. satu kan? Iya, yang- juara satu. Ini waspada nih. Artinya gini, mainnya gini. Ini saya jatuhin ke bawah, maksudnya tinggal tangkap. Tuh. Ya, ini anggap aja ada sesuatu jalan terus maksudnya tinggal ngerem, tinggal tangkap, tinggal bereaksi. Bung Didi, Ya kalau respon nomor WA, ini saya iya. tahu. Saya cepat nangkapnya. Ya kan? Nangkep, tinggal nangkep. Berarti itu bagian dari momen ya. Nah, ya kan? Momen. Ya orang cuma gini doang kok, tep, tangkep. Iya. Jadi ya, nah, maksudnya siap ya, waspada ya. Ini sebuah simulasi. Ini simulasi nih. Ya. Ya kan? Artinya gini, kewaspadaan seseorang ya itu nggak akan bisa Ada makna di ada sini. reaksinya nggak Benar, ada kan. Bisa Nggak fokus. teralihkan ya. Padahal dia sudah tahu ini bakal jatuh. Ini bakal jatuh nih kemana-mana. Nggak fokus. Ini bakal jatuh ke bawah nih. Kalau saya bisa nangkep ya karena tangan saya koordinasi. Tangan saya ngobrol sama tangan kiri. Lu lempar gue tangkep. Ya kan? Artinya mesra ya. Aslinya mesra. Mesra ya. Ya kan? Artinya Mesra. Di diri aja harus mesra. Sekarang mana bisa orang di jalanan langsung mesra? Tapi kalau untuk di kendaraan dengan antar driver dengan kendaraan harus mesra juga enggak? Gimana? Antara kendaraan dengan drivernya tuh mesra juga harus ya, Bang? Harus. Mulai main mesra. Harus ini. Harus ya? Harus mesra. Nah, lihat coba sekali lagi. Ini tadi kita nggak janjian ya? Iya. Nggak rekayasa Iya. ya? Ini kayak gini aja nih Mas Didi. Nih lihat tuh, tangannya udah siap-siap gini nih. Iya. Tangannya udah siap-siap. Oh, iya. Alangkah baiknya pada saat berkendara, lu juga siap juga di rem gitu loh. Lu siap juga di alangkah baiknya kalau gitu. Ini sekarang lagi. Nah, Mas Didi. Ya, siap. Oh, bebek motor dulu. tenang. Ya kan? Mulai. Mau curang. Biasa gini, dua tangan gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, lihat. Oke. Lihat. Nah, saya nggak ngapa-ngapain. Ya kan saya cuma ngobrol sama Iya, Mas betul. Dedi. Ya, konsentrasi Mas. Ya, konsentrasi. Jangan sampai enggak konsentrasi.
Itu yang makna Fokus- lebih mendalamnya fokusnya- apa Bang? Maknanya gini, ini tentang handphone. Pada saat lu ngobrol, ya kan, konsentrasi sama suara, maka otak lu akan kebagi. Yang satu untuk dengerin fokus sama suara, Betul. yang satu untuk bereaksi. Momennya Kurang. mana-mana. Sekarang gini, gue ngajak ngobrol, maksudnya konsentrasi. Ya, konsentrasi ya, gue ngajak ngobrol. Kan lagi gini, biar kelihatan sama pemirsa. Ya konsentrasi. Iya Ya. bang. Pada saat dia berkonsentrasi, nggak pakai handphone, nggak ngobrol kemana-mana, ada kok reaksinya. Berarti fokus ya. Berarti fokus. Benar. Sama kayak orang truk gandeng lolos di mana di turunan rapak tuh kan. Turunan. Ya. Pada saat dia turun di turunan rapak, nabrak orang banyak, dar ditanya apa? Belum. Remblong. Rem blong. Padahal dicek sama lantas nggak ada rem sama sekali, nggak ada remnya blong. Betul. Tapi karena dia nggak punya reaksi. Oh, seperti itu. Artinya. Meskipun dia sudah punya reaksi, truk yang dibawanya beratnya melebihi batas, ditarik sama gravitasi, ada gaya sentrifugal di sana. Wow. Ayo kita main ilmu fisika. Wow. Ini bicara tentang takdir nih. Pada angkat tangan semua Bang Deddy. Wow. Pak, Iya. nggak bisa begitu. Yang namanya takdir sudah Tuhan yang tentukan. Tentukan. Ya kan teori apa tuh 88% 2% takdir.